Nah, saya ingin kemudian ke pengacara dari Ricky Rizal. Ricky Rizal ini cukup mengejutkan. Awalnya hanya dituntut JPU 8 tahun penjara, tapi ternyata putusan hakim memvonis 13 tahun penjara. Dan hari ini katanya sudah mengajukan banding ya Pak ya? Sudah. Ya, bagaimana responnya dengan hukuman 13 tahun penjara itu? Ya, terutama Ricky dulu ya. Ricky udah pasti kecewa, sedih gitu ya, di luar bayangan dia gitu. Terlepaslah bagaimanapun pertimbangan fakta selama ini majelis membawa persidangan, dia tentunya pasti dengan majelis ini pasti dia dihukum. Perasaan seperti itu. Walaupun kita penasihat hukum sudah menyajikan juga fakta-fakta hukum yang berlawanan, kira-kira sebaliknya lah, kira-kira berlawanan dengan jaksa. Tapi namun demikian kita sebagai ya penasihat hukum tentu menghargai putusan ini. Nah, kemudian ucapan yang diucapkan oleh si Ricky, saya sangat tinggi, termasuk ya di luar dugaan. Saya disampaikan bahwa saya dihukum atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Itu setelah putusan vonis dibacakan? Sudah bacakan, di luar kita Pak, kan dikejar sama pers. Selama ini kan dia tidak mau bicara lah, tidak jarang gitu. Tapi pada saat itu, begitu juga keluarganya yang menonton sidang, yang mungkin banyak nggak tahu selama ini nggak ada yang tampil. Pertimbangan yang dibacakan oleh hakim, karena selama ini mereka sharing, saya lihat kan awalnya pengacara mereka kan memang dari grup yang sama. Kemudian saya masuk, digantikan, diminta. Mereka mengetahui semua perkembangan itu. Tapi pada saat hakim belum putus hukuman berapa, mereka udah punya sikap keluar. Kemudian dia sampaikan sama saya, mudah-mudahan ya itu dari perasaan mereka. Tuhan memberikan supaya hakim mempertanggungjawabkan. Tapi begini, hakim kan punya pertimbangan. Salah satu disampaikan hakim ketika persidangan adalah yang bersangkutan dianggap berbelit-belit dan pada saat itu juga bersangkutan mungkin pada saat itu punya kesempatan untuk menjadi seorang justice kolaborator juga seperti yang dilakukan oleh Eliezer. Kalau itu berbeda pendapat, Mak. Berbelit-belit itu karena majelis sudah memilih mendukung tuntutan jaksa. Itu pilihan, itu kita sebagai orang pengacara udah tahu gitu. Kalau masalah IGC, pada awalnya saya masuk, memang kan saya masuknya kan di tengah. Pengacara yang sebelumnya kan disiapkan oleh Sambo. Pada saat awal saya usah buat konsep itu. Pengajuan itu. Tetapi saya sampaikan pada saat itu bertemunya di rekonstruksi pertama. Nah, saya nggak tahu perkembangan awal kan karena belum pernah. Nah, kemudian berjalanlah. Dalam berjalanan itu kan ada BAP yang akhirnya banyak perubahan dari rekayasa yang pertama. Ya tentunya mengikuti juga Eliezer. Mau nggak mau gitu kan. Kemudian perkembang. Kemudian akhirnya mana? Kamu GC gimana? Nah, dia bilang, saya sudah tidak ada lagi yang saya tutupin. Itu dia bilang. Oke? Tapi pada saat nanti sidang, kalau minta dicabut misalnya dicabut misalnya dalam berhadapan sama Sambo misalnya, kamu bisa berani nggak? Dia bilang saya akan berani, kan Pak Herman udah bela saya. Itu kira-kira begitu. Makanya kita tidak mengajukan terakhir nggak sih? Karena kalau di situ kan kebutuhan. Kalau dia masih ada yang dikhawatirkan, takut atau ada yang dia misalnya atau kecuali publik menilai ada yang dia ditutupin sementara menurut dia tidak gitu. Nah itu yang dispute sekarang. Jadi karena cara dia ngomong jadi orang nggak percaya atau apa kira-kira gitulah. Jadi sehingga penilaian hakim memilih jaksa. Walaupun kita berbeda, kita dari awal minta dia bebas. Ya, tentunya akhirnya yang berhak majelis hakim tingkat pertama. Ya tentunya itulah kita sudah menyatakan banding dari secara oral, secara lisan, termasuk juga Ricky, hari ini sudah kita daftar. Kemarin sebenarnya surat kuasa sudah didapat, cuma telat karena jam 3 sore. Tapi yang jelas hari ini sudah masuk ya? Sudah masuk, sudah ada pernyataan banding. Satu yang cukup menarik untuk digarisbawahi adalah Ricky Rizal sangat kecewa sekali dengan putusan hakim yang memvonis 13 tahun penjara. Ia merasa dihukum untuk sesuatu yang tidak ia lakukan, yaitu pembunuhan, tapi harus dihukum 13 tahun penjara. Bagaimana Prof? Komentarnya Prof, tapi nanti Prof dijawab usai jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.